Oke, kembali lagi di Pose Podcast Seru. Nah, jadi di siang hari ini saya bersama dengan para anak-anak magang di Loka. Nah, jadi kita lihat ya, di sini saya yang paling ganteng bersama para wanita-wanita. Jadi mungkin boleh deh perkenalan aja silakan dari paling kanan saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramdhani Fitri, mahasiswi dari Universitas Cut Nyak Dien Medan, jurusan Farmasi. Perkenalkan, saya Adelia Puspita Retnaningrum. Di sini saya dari jurusan Farmasi Universitas Cut Nyak Dien Medan. Perkenalkan, nama saya Eva Sulastri Pasaribu, saya dari Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nomensen Medan. Oke, jadi ada ini ya dari dua kampus nih ya, ada yang dari Cut Nyak Dien, ada yang dari Nomensen. Jadi mereka ini sudah jalanin magang ya di sini ya. Selama berapa lama sih di sini? Udah berapa lama? Dari Cut Nyak Dien berapa lama? Dari Cut Nyak Dien dari sebulan. Sebulan. Kalau dari Nomensen udah berapa lama? Kurang lebihnya mau 4 bulan. Udah mau 4 bulan ya. Betah ya di sini ya. Iya, nyaman ya di sini ya. Iya. Rencana mau berapa bulan lagi? Oke, asalnya dari mana? Dari Nomensen dulu deh. Asalnya dari mana? Asal kampungnya bro? Asal kampung lah. Kampung ya dari mana? Asli ya? Kampung saya itu di Tarutung bro. Kampung di Tarutung. Jadi di Medan ini cuma berkuliah aja berarti? Iya. Di Nomensen. Kalau ini adik-adik sekalian asalnya dari mana? Kalau Adel dari Tembong. Asal dari Tembung. Iya. Jauh banget tuh Tembung tuh. Jauh ya? Dekat. Oh dekat. Kalau ini Dari Medan, asli Medan. asli Medan. Oh yang ini dekat-dekat nih. Adik yang paling jauh ya. Iya. Kenapa akhirnya bisa kuliah di Nomensen gimana? Gimana ya bro? Ditolak negeri. Oh, agak ini ya. Agak sama ceritanya. Agak sama ceritanya. Terus kan SMA-nya aku dulu itu SMA-nya Yayasan HKBP. Nomensen kan Yayasan HKBP juga. Oh, Terus gitu. disarankan ke yayasan juga. Hmm. Dan puji Tuhan dipercayakan jadi anak beasiswa. Anak beasiswa. Oh, jadi ini gratis nih sampai selesai. Wih, keren. Jadi walaupun ada duka, tapi ada berkahnya juga ya berarti ya. Iya bro. Oh, oke. Tadi jurusannya psikologi ya? Iya bro. Kenapa akhirnya memilih jurusan psikologi? Jujur ini pilihan kedua bro. Pilihan kedua? Iya. Pilihan pertamanya? Teknik sipil. Teknik sipil? Berhubungan sih memang. Jauh bro. Oh jauh ya? Jauh. Itu jokes ya? Tolong dikat lagi Bang ya? Tapi sebelumnya teknik sipil, tapi nggak masuk. Iya bro. Jadinya masuknya ke psikologi. Setelah masuk psikologi gimana yang dirasakan? Agak beda sih sama yang kubayangkan ya. Nggak kupikirkan itu psikologi nggak ada matematika, nggak ada pengukuran. Ternyata semua butuh pengukuran. Oh gitu. Jadi ada hitung-hitungan ya? Iya bro. Oke. Sebelumnya nggak suka hitung-hitungan? Suka sih bro, tapi pengukuran di psikologi itu agak berbeda dengan pengukuran di matematika ataupun di kimia, agak berbeda, beda jauh. Bedanya gimana tuh maksudnya tuh? Pengukurannya gimana ya? Yang kami ukurkan itu kan manusia nih. Jadi beda nih. Kalau matematika kan pasti nilainya itu pasti gitu. Iya, oke. Kalau ada rumusnya pasti jawabannya Iya. pasti. Kalau manusia kan beda-beda nih. Kayak mana sifat sikapnya kan. Jadi pengukurannya itu, alat ukurnya itu nggak menentu itu sama satu orang. Bisa jadi alat ukur yang sama ke Hasilnya berbeda ya, Iya. jadi ditentukan ya. Jadi agak apalah. Agak sulit ya Iya. karena gini, berbeda-beda ya setiap Iya. orang gitu ya. Menarik sih, karena juga psikologi itu sangat sesuai ya sama di Loka sendiri. Kita butuh banget sama yang namanya ilmu psikologi karena di sini juga kita melakukan penilaian terhadap manusia juga. Jadi masing-masing orang punya penilaian yang berbeda gitu ya. Keren sih psikologi. Ini kalau farmasi gimana? Memang awalnya memang pingin masuk farmasi dua-duanya nih? Atau kita sesama korban yang tidak diterima di negeri sehingga masuk Ya. ke swasta? Salah satunya itu alasannya. Salah satu alasannya itu. Terus itu karena orang tua juga sih. Dari orang tua maunya farmasi, jadi yaudah ikutin aja. Oh gitu. Restu orang tua. Iya, restu orang tua sih paling penting. Kalau siapa tadi? Adel?
Kalau misalnya Arin jujur awal milih farmasi itu sebenarnya bukan karena farmasinya. Awalnya tuh milih sekolah farmasi itu awalnya mau ke kedokteran. Oke. Gitu. Cuman ya direkomendasikan sama keluarga, oh masuk farmasi aja coba, karena kan keluarga kan ada yang dari farmasi juga SMK-nya awalnya, ya kan, coba aja kan sama-sama basicnya tuh di kesehatan. Gitu. Nah rupanya pas 1 tahun sekolah ada muncul peraturan bahwasanya SMK walaupun kesehatan itu nggak bisa masuk kedokteran kayak gitu. Jadi ya udah tetap melanjutkan di SMK farmasi dan kuliahnya tetap di farmasi. Kuliah farmasi. Berarti SMK memang SMK farmasi ya? Iya. Berarti. Oke. Jadi disclaimer dulu ya, walaupun kita nih orang-orang yang tidak mungkin, termasuk saya ya, saya juga orang yang tidak lulus di negeri awalnya. Kemudian saya akhirnya masuk di negeri tapi jalur yang berbeda. Jadi bukan disclaimer swasta jelek ya. Apalagi nih swasta-swastanya nih udah terkenal banget nih di Medan nih. Cut Nyak-Din, No Mention ya kan, udah ada namanya dan swastanya bagus-bagus. Oke. Jadi disclaimer dulu memang bukan berarti kita gagal masuk negeri itu berarti menjadi menjadi akhir dari segalanya, enggak juga. Jadi kita tetap bisa berkarya walaupun mungkin kita masuknya dari swasta. Dari jurusan mungkin tadi Adel pinginnya masuk kedokteran, ternyata setelah ini banyak hal-hal yang sehingga tidak bisa masuk kedokteran gitu. Tadi ada support juga dari keluarga, kemudian ada dari mungkin awalnya kurang bisa masuk dari negeri, masukin ke swasta, terus dapatnya beasiswa. Wah kan luar biasa kan sebenarnya juga. Jadi walaupun kita dari bidang manapun tetap bisa berkarya sebenarnya, ya nggak sih? Saya sendiri di sini bukan masuknya, saya juga dari farmasi ya kebetulan ya. Saya dari analis farmasi juga, dari kampus negeri kebetulan, tapi dari formasi vokasinya kebetulan saya masuk di sini. Nah saya juga nggak nyangka tuh bisa masuk kemari, apalagi basic farmasi ke narkotika ngapain sih sebenarnya, iya nggak sih? Ya mungkin bagian lab-lab lah gitu, nggak mungkin lah ke bagian rehabilitasi kan, pasti kan nggak sinkron. Tapi ternyata setelah saya masuk kemari, ada ada fungsinya juga ternyata sarjana D3 farmasi di sini, kan? Nah, jadi melihat dari hal tersebut, mungkin bisa diceritain deh berdasarkan pengalaman kalian nih, apalagi kan tadi udah 1 bulan ya, udah pada 1 bulan di sini, udah ada yang 4 bulan. Nah, mungkin ada pengalaman seru dan menarik nggak yang pernah dirasakan di sini? Banyak hal yang menarik di sini. Contohnya tentang kita tuh jadi tahu, nggak hanya menjudge. Ternyata pengguna narkotika itu nggak hanya mengguna, ternyata kalau dilihat dari track recordnya mereka ternyata banyak sekali permasalahan yang mengakibatkan mereka tuh menjadi pemakai sekarang gitu. Banyak pelajaran kehidupan lah gitu yang bisa dipelajari. Ya, ini ya. Jadi sebenarnya bukan melulu orang yang masuk kemari itu bukan dasarnya memang mereka ingin menggunakan. Kadang mereka punya masalah hidup yang lain gitu ya kan sebenarnya gitu ya. Itu yang dulu mungkin nggak diketahui, pas udah masuk ke sini, udah mulai magang di sini, mulai ngelihat oh ternyata ada tuh faktor kayak gitu ya maksudnya berarti ya kan. Oke. Kalau dari psikologi biasanya banyak nih. Dari ini dulu deh. Dari apa? Silakan. Iya sama sih kayak Adel bilang gitu. Banyak ternyata orang yang pemakai itu bukan karena emang dia jahat, tapi memang ada permasalahan sih di kehidupannya gitu. Terus kami kan juga awam sih dengan rehabilitasi ini, awam seperti pemikiran awam pada umumnya lah gitu kan. Kalau rehab itu ya buruk lah gitu, bakal bakal dipasung gitu ya, dipasung, disiram air, bakal menggunakan kekerasan, tapi ternyata enggak. Jadi berubah setelah magang di sini. Banyak ya stigma di luar sana, memang ya itu hal yang sering kita dengar juga, di rehabilitasi nanti dipukulin, dipasung, disiksa gitu. Ternyata setelah masuk nggak ada ya kayak gitu ya. Nggak sama sekali, jauh. Sangat manusiawi kan, sangat manusiawi sekali kan. Oke, nah ini psikologi nih, udah 4 bulan lagi di sini. Pasti udah banyak nih pengalaman yang didapat selama di sini. Coba deh. Kalau pengalaman ya bro, memang ini bukan pertama kali aku ke BNN.
ini kami kalau di fakultas ada yang namanya program magang kuliah sama magang wajib. Jadi semester lalu aku udah magang di BNNP Provinsi Sumatera Utara. Posisinya itu di tahanan barang bukti dan tahanan pelaku. Jadi aku kan memang di BNNP juga ada yang namanya rehabnya juga, tapi aku nggak diletakkan di sana, tapi di Wastatinya. Wastati, oke. Jadi kalau di Wastati itu aku udah tahu nih kayak mana bentuk-bentuk zat-zat narkotika, kayak mana bentuk-bentuknya udah tahu karena udah langsung terjun ke sana dibawa oleh Pak Hisar selaku ketua Wastati di sana. Dan setelah di sini juga agak beda lah, beda suasana gitu loh. Kayak di situ aku berhadapan sama tahanan yang memang gimana tahanannya biar jujur gitu, siapa-siapa anggotanya gitu, apa-apa aja yang udah diperjualbelikan ke orang-orang. Di sini enggak, gimana orang-orang di sini direhab, gimana biar orang itu nggak menggunakan lagi, apa sih program-program yang diberikan pada mereka. Terus kami juga dari psikologi dibawakan langsung gimana ngasih alat tes, asesmen, dibawa juga kalau ada kegiatan FSG di sini juga udah kami dikasih tanggung jawab untuk MC juga, SKU, terus kegiatan kerohanian juga kami diikutsertakan, kegiatan di Gorga juga kami sering disuruh bro-bro di sana juga yang MOD, disuruh bantu juga di sana kegiatan mengisi seminar-seminar sama orang itu. Jadi banyak banget sampai semua pelajaran yang udah didapat basicnya dari kampus itu didalamkannya di sini bro. Ya. Kayak alat tes kalau di kampus kan ya sekilas aja, gimana kan mau ngasih alat tes sama sesama kami psikologi, itu nggak relevan. Jadi kami langsung di sini ngasih alat tes sama yang bersangkutan langsung kan kayak vibes-nya itu dapat gitu. Asesmen juga sama klien, kayak nengok klien langsung sama permasalahan yang sesuai dengan asesmennya dapat gitu. Jadi kayak senang aja dapatnya di sini, kesan-kesannya baik lah. Ya. Jadi selama di kampus mungkin hanya dapat teori-teori, pas di sini bisa diaplikasikan ya. Betul. Jadinya lebih baik. Iya sih, menarik ya. Karena memang ya berhubungan sekali ya. Tadi dibilang pernah di Wastati sebelumnya. Di Wastati itu pengawasan barang bukti ya. Di BNNP itu kalau di tempat kita nggak ada. Karena itu domainnya yang berbeda ya. Itu di BNN provinsi. Nah, di situ mungkin ada tahanan. Cara apanya berbeda mungkin ya. Cara interaksinya berbeda dengan di sini. Di sini kita mengutamakan yang namanya komunikasi, kita bagaimana kita mendekatkan masing-masing individu, apalagi kita punya program-program juga ya kan, yang berbeda-beda juga gitu. Kita sesuaikan dengan masing-masingnya mereka. Iya sih, menarik sih. Karena udah pernah di BNNP, jadi udah tahu semua nih. Udah pernah bagian yang kita bilang cukup ekstrimnya lah ya, ketemu dengan barang bukti dan tahanan dan lain-lain. Terus kemarin kita agak lebih soft ya gitu ya. Tapi kalau dari segi pengaplikasian ilmu lebih banyak di mana kira-kira? Pengaplikasian ilmu yang sesuai dengan jurusannya. Iya, sesuai dengan jurusan. Ya di lokal bro. Di lokal Karena lebih banyak ya. Kalau di BNNP kan nggak ada konseling di sana, nggak ada yang interaksi sama tahanan. Ada sih rehabnya, tapi karena diletakkannya di Wastati, nggak mungkin pergi ke rehab. Nanti pihak Wastati itu nak magang ngapain kesini gitu. kalau nggak di Wastati gitu. Iya. Tolong Pak, BNNP dicatat Pak. Nggak terima Pak. Nggak. Kalau di sini kebagian semua ya. Jadi walaupun ada dari Adel dan Rizka dari farmasi, kita libatkan juga tuh untuk kegiatan semua. Jadi memang kalau misalnya di Loka sendiri, cara kita untuk melatih anak magang yang bermagang di sini, kami ajarin semua alurnya dari awal masuk,
dari prosesnya di dalam gimana, untuk setiap naik fasenya kan dikasih tahu semua kan, dikasih tahu semua memang kalau di sini. Jadi kalian kalau tambah 3 bulan lagi, kalian udah bisa ikut program di Gorga ya kan? Gimana? Tambah 3 bulan lagi. Dari pihak Jadi biar lebih dapat ilmunya gitu. Kayak dibilang sama Eva ya, di Eva dia banyak nih, udah banyak diaplikasikan. Nah kalau tadi kan udah banyak nih aplikasi dari segi psikologi. Kalau dari farmasi sendiri apa yang bisa diaplikasikan di Loka? Kalau yang bisa diaplikasikan di lokasi ini sih lebih ke pelayanan obatnya sih, tentang penyiapan obatnya. Kan klien juga butuh obat di sini, nggak hanya tentang mulu konseling, tapi kan kesehatan klien juga harus dijaga, kualitas kesehatannya. Kalau misalnya klien ada yang mungkin sakit ya diberikan terapi yang sesuai. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah seperti pemumutusan obat itu kan untuk mengatasi masalah-masalah pemutusan zat narkotika itu kan dapat menimbulkan berbagai efek samping, seperti kayak kehaluan. Jadi itu Iya, halusinasi ya. seperti halusinasi. Wah, Itu kan dan sebagainya ya. bisa diberikan terapi Terapi. untuk menenangkan klien. Ya, betul sih. Jadi memang kita di sini berkesinambungan ya. Ada dua bagian rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalau di BNN sendiri memang berjalannya berdampingan. Jadi sembari rehabilitasi sosialnya berupa konseling dan sebagainya berjalan, rehabilitasi medisnya sebagai penunjang juga dijalankan. Nah itu mungkin lebih banyak tugasnya dari farmasi di situ kali ya. Nge-backupin dari segi obat-obatan, untuk bantu mungkin konseling, mungkin efek-efek samping dari penggunaan zat itu sebenarnya masuk juga nggak sih kalau dari farmasi, ya kan? Iya masuk. Bisa juga kan di situ kan untuk bawain konseling, mungkin beberapa seminar juga memenuhi syarat juga dari farmasi untuk membawa. Oke, menarik sih. Jadi memang harus saling saling membantu, saling nge-backup kalau sama di sini. Karena yang kita hadapin adalah orang-orang yang kecanduan. Orang-orang kecanduan ini kan orang yang kita bilang sulit lah dia dalam mengatur pola hidup dia. Nanti mungkin di sini diperbaikin pola hidupnya gitu. Jadi memang harus ada berkesinambungan dari rehabilitasi medis dan sosial. Kemudian selama berada di sini, tadi kan ada pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan bidang kuliah. Tapi kalau pengalaman menarik yang mungkin didapat di sini ada nggak? Cerita-cerita lucu gitu atau apa gitu? Hal sedih mungkin atau apa yang pernah didapat sini? Ada nggak? Boleh nggak diceritain kira-kira? Mungkin kalau dari Rizka ya, mungkin pengalamannya terharu sih. Karena kemarin sempat ikut FSG juga. Terus mereka bertemu dengan keluarganya, mereka bercerita sama keluarganya masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi dengan keluarganya. Itu sih yang membuat terharu, karena di situ udah mulai pendekatan dengan keluarga kan. Kenapa dia pakai sabu, kenapa dia melakukan hal-hal yang salah lah gitu. Jadi pendekatan dengan keluarga jadi terharu gitu, ikut terharu. Ikut terharu ya juga. Oke. Ada yang punya cerita? Jadi cerita terharu. Ada lagi yang punya cerita ini? Ada mungkin. Atau Eva dulu deh, punya cerita-cerita lucu nggak atau cerita menarik selama di sini? Gimana ya? Kan kemarin pas Hani ini bro. Hani. Sebelum Oke. Hani kan ada nih dari klien Gorga yang dipercayakan Eva yang ngajari drama. Diajarin drama, ya penampilan ya kemarin Penampilan ya. drama kemarin, drama komedi. Seminggu full kami di situ bro ngajari. Aku sendiri yang ngajari. Mungkin teman-teman dari medicine juga ikut bantu. Tapi yang berperan mungkin bukan lebih sedikit, lebih banyak lah, sedikit saja. Ngajari teman-teman di klien di Gorga itu agak sulit ya bro. Sampai ada di titik udahlah biarin aja, nggak usah ditampilin, sampai seperti itu. Tidak ada pun perkembangan dari pelafalan materinya, drama yang mau dibawakan. Udah seminggu kami pulang malam dari Loka, pulang jam 7 ke Medan, langsung sendiri-sendiri bawa kereta. Tapi dua hari sebelum penampilan, teman-teman dari Gorga bilang kayak gini sama saya, sis, tenang aja sis, walaupun kami masih membacakan naskah, nanti kami pas penampilan
sis pasti akan terharu. Oke. Sis melatih kami gak sia-sia kok sis. Kami bakal latihan kok nanti kalau sis udah pulang dari sini. Pulang malam pun sis, maaf ya sis. Kami bukannya kami nggak sungguh-sungguh nih latihan sis, tapi kami pengen gimana sis, kami juga mikirin kegiatan kami di Gorga. Sore-sore udah turun ke sini buat latihan drama. Tapi di satu sisi aku mikir ya sih, orang itu banyak kegiatan juga, banyak yang harus dikerjakan di Gorga. Aku bilang gini aja sama orang itu, udah nggak apa-apa, gimana pun nanti penampilan kalian, bangga kok aku, gimana pun nanti penampilannya pas nih juara 1 kita. Ternyata pas penampilan, puji Tuhannya luar biasa penampilan mereka. Sampai Pak Kepala juga kemarin juga memuji penampilan mereka. Senang sih, terus terharu juga, banyak orang itu apresiasi untuk mereka pas drama kemarin. Ya, wah keren sih memang. Tadi saya kayaknya mintanya cerita lucu ya, tapi kok jadi sedih ya jadi. Ya, banyak ya tantangan, tapi mereka nggak bisa kita salahkan juga karena memang di dalam banyak banget ya program ya. Programnya padat banget ya. Jadi mungkin kalau kita melatih untuk kegiatan-kegiatan lain agak sedikit sulit, tapi memang apresiasi sekali sih, memang luar biasa sih penampilannya. Saya sebagai, kebetulan kemarin saya acara ya, Hani ya. Jadi saya waktu lihat penampilan dari anak-anak Gorga, wah keren banget sih. Walaupun drama komedi tapi tetap ada jalan ceritanya dan tetap menarik gitu loh. Iya, keren deh. Keren sih. Lanjut, silakan, mungkin ada cerita-cerita lucu atau menarik. Kalau misalnya cerita-cerita lucu sih mungkin ya semua di sini staffnya baik sih, pro Rama. Kemudian banyak program yang yang kami ikutin gitu, yang menarik untuk diikutin seperti SKU, FSG, dan kemudian kayak tadi Hani, bagaimana kami latihan itu kurang dari 1 hari, kurang dari 24 jam untuk menampilkan dua penampilan drama sama tari. Jadi itu sih sebenarnya waktu yang singkat bisa menampilkan 2 penampilan itu sih. Jadi walaupun waktunya mepet-mepet bisa ngeklik ya ternyata ya. Keren juga sih. Jadi anak magang kemarin diikutkan serta ya? Kami ikut berpartisipasi, terus kami senang juga sih ikut berpartisipasi karena ya sebelumnya kami di kampus ya biasa aja gitu, nggak ada acara-acara. Pas di sini kami diikut sertakan berpartisipasi, kami senang banget. Seru ya, nggak beban ya diikutin sertakan ya? Nggak beban tapi menurut oh itu kayak agak beban sih kayak. Agak berat, tapi happy ya. Sorry ya, saya bikin acara saya kebetulan. Nanti kita bikin lagi 17-an. Ketawa itu lucu tuh. Astaga. Oke, jadi aduh ngeblank. Tadi itu ya hal-hal menarik ya sebenarnya diikutkan serta mungkin sebelumnya mungkin di waktu perkuliahan jarang ikut serta dalam kegiatan, tapi pas di sini kita libatkan. Memang di sini kalau ada anak magang kita melibatkan bagaimana kami di sini bekerja, bagaimana di sini kami melakukan kegiatan. Anak magang itu harus magang kan tujuannya apa sih? Pingin tahu kan dunia kerja gimana kan? Pingin ikut berkecimpung kan di situ kan? Ya udah, jadi kami posisikan kalian bagaimana kalau kalian menjadi stafnya kita, bagaimana kalau kalian ikut bekerja dengan kita itu gimana? Ternyata baik-baik ya semua ya stafnya, bisa nyambung ya semuanya, bisa masuk ya. Tapi kalau ditanya kira-kira staf yang paling baik siapa kira-kira? Yang paling baik, jangan bilang semua staf. Itu pertanyaan jawaban sangat diplomatis. Kira-kira nih yang paling kalian senangin siapa? Siapa mau duluan? Aku duluan ya. Untuk Pro Sultan, karena Pro Sultan ini mentor ya. Oke. Jadi Pro Sultan buat baik. Please nilainya bagus. Bro Sultan, tolong nilainya dibikin bagus ya. Tapi parah sih, masa Bro Sultan ya? Padahal Pak Iri ngasih nilai. Pak Kepala, tolong Pak Kepala. Bapak nggak baik. Oke, Bro Sultan ya, karena mentor ya. Tapi memang diamongin dengan baik kan, dimentorin dengan baik kan sama Bro Sultan kan.
berusutan. Ada siapa? Rizka? Kalau kami karena dari farmasi Hmm. yang paling baik Kak Gera. Kak Gera. Kami apa Rizka nih? Berarti sama jawabannya? Sama. Ya, kurang lebih sama tapi ada lagi. Oh, ada. Kalau Rizka Siskira. Sis Gera. Kenapa Siskira yang paling baik? Kenapa ya? Karena ya lebih banyak sharing aja sama Kak Gera gitu. Semua semua yang kami misalnya kan ada yang nggak paham di sini kan, kami ngomong langsung sama Kak Gera, ini gimana Kak gitu. Nah, terus Kak Gera ngasih arahan gitu. Ya Kak Gera lah pendengar kami sekarang selama di farmasi. Karena nongkrongnya di farmasi Iya. ya. Jadi ketemunya sama Siskira mulu Iya. ya. Oke, Adel. Kalau misalnya Adel sih selain Kak Gera, Adel Kak Isna ya. Kak Isna. Karena kan Kak Isna tuh langsung kayak, Dek ayo ikut ini, Dek ayo ikut ini, langsung kayak dipanggil gitu. Itu sih banyak ngasih bimbingan juga gimana caranya nyimpen concern gitu-gitu. Yes. Ya, Kak Isna ya salah satu senior kita juga di sini ya. Udah sepuh banget itu memang. Respect Kak Isna. Respect pokoknya Kak Isna. Oke, kalau kalian dikasih kesempatan lah untuk melakukan perubahan atau berinovasi di Loka nih, kira-kira kalian pingin ngasih saran apa nih dan masukan untuk Loka? Siapa duluan? Ayo. Dari psikologi mungkin. Oke, ini sebagai yang udah lama ya di sini ya. Kalian senior kalian nih dalam permagangan. Senior dalam permagangan. Ayo, oke, kalau aku ya bro, mungkin banyak nih sosialisasi dari Loka juga tentang apa sih itu rehab di luar sana. Tapi jujur ya bro, kalau di kampung kami, termasuk Itarutung lah, kampungku bukan di kota Tarutumnya, masih masuk ke pelosok 3 jam lagi. Masih agak berbeda pemahaman tentang apa rehab sama penjara itu hampir-hampir sama menurut mereka. Jadi kemarin pas di kampung telepon dengan orang tua, di mana magang sekarang? Kan kemarin udah tahu di BNNP di tahanannya. Jadi waktu masih pemikirannya penjara. Sekarang kan di Loka yang notabene rehabilitasi. Jadi pemikiran orang kampung itu rehab itu sama dengan penjara. Oh, gitu. Jadi menurutku gimana biar apa itu ke sekolah misalnya SMP SMA. Kalau di sama anak-anak itu kan kalau kita kasih tahu rehab ini gini loh, narkoba ini. Pasti mereka pulang dari sekolah langsung cerita nih sama orang tuanya. Ternyata rehab gini loh gak semenyeramkan itu. Jadi orang di kampung pun pengetahuannya tentang rehab itu ada gitu. Itu ya pasti ya. Jadi pokoknya lebih banyak sharing, terutama mungkin sosialisasi ke daerah-daerah pelosok. Iya sih. Sangat menarik sih sebenarnya. Memang sangat setuju juga untuk langsung kami dari Loka Rehab sendiri untuk melakukan namanya sosialisasi ke daerah-daerah. Tapi memang sebetulnya bukan tupoksinya kami sih, tapi kami udah mulai nih. Jadi kemarin kalau kita tahu kemarin kegiatan Hani kami salah satunya adalah memang melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Kami menyasar rumah ibadah kemarin. Masih di tahap situ sih, di sekitaran dari sini. Jadi mulai rumah ibadah ada satu gereja, ada satu masjid. Di situ kami laksanakan yang namanya sosialisasi. Nah, mungkin sebenarnya pernah disosialisasikan. Itu kan tupoksinya salah satunya dari BNN Kabupaten Kota terdekat ya, dari Tarutung. Salah satunya mereka sebenarnya mungkin pernah men-sharing, cuman mungkin tidak secara spesifik terkait rehabilitasi. Ya sih, memang stigma orang masih rehab itu penjara ya, benar-benar yang di dalam disiksa, diapain gitu ya. Padahal kan aslinya nggak kayak gitu. Tapi kami harapkan nih, pas setelah selesai bisa jadi salah satu pelopor dari Loka juga nih sebagai memberitahukan mungkin ke daerah-daerah sekitar tetangga, ke orang-orang di kampung terkait gimana sih sebenarnya rehab itu, gambarannya gimana. Karena kita lihat juga ya narkoba ini udah sampai ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung yang sangat terpencil-pencil, orang udah pada pakai narkoba gitu. Jadi mungkin nanti harapan kami nggak cuman kayak Pak ya, ke semua anak-anak magang kami itu kami harapkan ya bisa jadi pelopor juga lah di sana ya, jadi sebagai ikonnya rehabilitasi juga di sana untuk menjelaskan ke masyarakat sekitar ya, paling kecil keluarga lah ya, keluarga atau tetangga gitu.
Apalagi kalau di Tarutung mungkin satu kampung itu keluarga semua kali ya. Bisa dijelasin dari satu kampung loh. Jelasin keluarga, jadi semuanya tahu satu kampung ya. Kami harapannya bisa seperti itu. Terima kasih ya masukannya ya. Ya, Pak. Mungkin silakan ada ini inovasi saran masukan. Mungkin kalau misalnya dari Adel sendiri sih ya tadi kan sosialisasi, yang mungkin kan dengan adanya sosialisasi kan pemahaman tentang rehabilitasi masyarakat itu kan semakin baik. Mungkin ada baiknya kuotanya ditambah. Itu lebih ke nggak hanya memenang loka aja, mungkin lebih ke pusat mungkin. Yes. Bilang dong kamera. Pak, tambahin Pak kuotanya Pak. Bikin loka lagi di Tarutung. Iya kan, karena percuma aja kan kalau misalnya pemahaman masyarakatnya udah mulai membaik tentang rehabilitasi, tapi masyarakatnya mau rehabilitasi, rupanya kuotanya nggak ada gitu, fasilitasnya nggak ada ya. Setuju sekali sih. Terutama juga saya sebagai tim penerimaan ya di sini, jadi saya penerimaan klien itu banyak masukan-masukan dari keluarga juga terkait hal tersebut. Tapi kembali lagi ya, walaupun Sumatera Utara ini termasuk dengan tingkat pengguna yang cukup tinggi, tertinggi di Indonesia, tapi memang BNN sendiri lokanya itu kita termasuk yang salah satu yang paling kecil dan yang paling muda juga di antara loka balai rehabilitasi. Tapi perlahan-lahan tapi BNN mulai improve kok. Kita perlahan bertambah. Kalau kita berkaca dari tahun sebelumnya 2024 ini dulu pertambahan kuota yang sangat lumayan ya. Jadi dari dulu kita cuma sekitar 80-an klien, dan ini targetnya sudah bertambah jadi 130-an klien gitu. Ya pelan-pelan, apalagi kita masih sebagai loka yang baru, jadi pelan-pelan insya Allah nanti bertambah, mudah-mudahan gitu ya. Doain aja. Matoknya 10 tahun ke depan jumpa, loka sudah banyak berubah pasti. Amin. Oke, silakan. Nah, inovasinya masukan. Inovasinya ya sama sih, tapi kalau dari Rizka, inovasinya yang ada di sini sih di dalam ini, terutama untuk farmasi. Karena kalau Rizka lihat ini kan banyak penggunaan obat juga ya. Jadi Rizka punya inovasi lebih ke konseling obatnya gitu. Jadi klien di sini di konseling tentang gimana sih setelah dia mengkonsumsi obat itu, misalnya selama seminggu di konseling apa yang terjadi di tubuhnya gitu, lebih ke konseling aja, konseling obat. Jadi mungkin nanti kalau bisa nanti diimprove ada konseling obat lah minimalnya. Jadi nggak pemberian obat nggak cuma pemberian aja, tapi dijelaskan mungkin efek samping, mungkin indikasi apa yang yang akan terjadi kalau dari konsumsi obat. Karena kan mungkin ada yang efek sampingnya pusing dan sebagainya, mungkin bisa tersampaikan. Nah itu kualifikasinya dari anak-anak farmasi ya, mungkin bisa dipakai. Oke, makasih atas waktu dan kesempatannya untuk adik-adik sekalian. Evan selama magang di Loka, semoga ilmu yang didapatkan di sini bermanfaat dan dapat disalurkan ke teman-teman, ke keluarga ataupun tetangga-tetangga sekitaran kalian, agar kalian menjadi pelopor lah dalam rehabilitasi narkotika. Oke, teman kita semuanya, saya dadah dulu dong sama kameranya. Dadah, makasih atas waktunya. Dadah.